Mantan suami guys, kenapa ada lalat ini malam-malam? Itu juga tidak pandang kaya, miskin ataupun yang sederhana. Kita di Malaysia itu sangat bagus guys, Jadi Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Sakila dan Mama Tari. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke isi videonya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke kalian semua. Karena berkat dukungan dari kalian, saya masih lagi bersemangat untuk mengupload video di YouTube channel saya ini guys. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang melihat video saya ini, yang belum subscribe, segera di subscribe. Dan yang suka dengan video saya, kalian boleh like, komen, dan share ke semua sosial media kalian guys. Nah, jadi sesuai dengan tajuk di bawah, saya mau menjawab salah satu komentar dari kawan kita guys. Dan menurut saya, hal ini boleh saya sharing ke kalian agar kalian tahu apa alasan saya memilih tinggal di Malaysia untuk saat ini guys. Nah, jadi untuk saat ini memang saya belum tahu ya kedepannya itu seperti apa. Apakah saya boleh lebih lama lagi tinggal di Malaysia ataukah saya harus pulang ke Indonesia. Kalaupun seandainya memang harus pulang ke Indonesia, tidak ada pilihan lain, ya saya pun harus pulang ya ke Indonesia dan tidak boleh menetap di Malaysia. Tapi saat ini saya masih dibenarkan lagi untuk tinggal di Malaysia karena saya masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan guys. Nah, jadi ada 3 alasan yang menurut saya perlu saya sharing ke kalian agar kalian tahu. Nah, jadi punca kenapa saya berpikiran untuk sharing hal ini, karena saya mendapatkan satu komentar dari kawan kita yang mempertanyakan kenapa saya tidak memilih untuk tinggal di Indonesia dan membawa anak saya pulang ke Indonesia ketika saya memutuskan untuk berpisah dengan mantan suami guys. Kenapa ada lalat ini malam-malam? Nah, jadi karena anak saya ini adalah warga negara Malaysia, itu alasan kenapa saya juga memutuskan untuk tinggal di Malaysia pada saat ini guys. Walaupun saya tidak tahu ya kedepannya itu seperti apa. Apakah saya boleh tinggal lebih lama lagi di Malaysia? Apakah saya memang harus balik ke Indonesia dalam beberapa waktu dekat ini ya guys ya. Nah, jadi saya juga kurang tahu. Dan kalau kalian yang ada yang tahu dengan hal ini, kalian boleh menjawabnya di kolom komentar saya ya guys ya. Nah, jadi alasan pertama kenapa saya memutuskan untuk tinggal di Malaysia ini adalah karena faktor penghasilan saya guys. Seperti yang kita ketahui, kebanyakannya yang merantau ke Malaysia, penghasilan ketika kita berada di Indonesia itu tidak sama seperti kita berada di Malaysia ya guys ya. Nah, jadi kalau kita di Indonesia itu mungkin hanya lepas-lepas untuk kebutuhan diri kita sendiri saja ya guys ya. Sedangkan seperti saya ini, saya sudah punya anak, otomatisnya saya harus memikirkan masa depan anak saya ya. Dari mulai pendidikannya, sandang pangannya, semuanya lah ya guys ya. Jadi menurut saya penghasilan yang saya dapat di Malaysia ini lebih baik daripada ketika saya mungkin berada di Indonesia. Kalaupun saya pulang ke Indonesia, mungkin saya boleh bekerja dalam penghasilan sekitar 1,5 juta, 2 juta gitu guys, ataupun 3 juta paling tinggi ya. Mungkin itulah paling tinggi yang saya rasa sesuai dengan keahlian saya gitu guys. Walaupun tidak semuanya orang yang tidak berpendidikan itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi sesuai dengan kemampuan saya rasa susah guys untuk bersaing dengan orang yang berada di sana gitu guys. Kalau di sini kan ibaratnya kita kerja biasa aja, kita boleh mendapatkan gaji yang mungkin setara dengan orang-orang yang kerjanya udah kira bagus ya kalau di Indonesia gitu guys. Nah, jadi kalau kita di Malaysia ini, selain kita boleh memenuhi kebutuhan kita, setidaknya kita boleh menyimpan sedikit untuk tabungan kita ke depannya gitu guys. Apalagi saya sudah memiliki anak ya.
Nah, jadi alasan kedua kenapa saya memilih untuk tinggal di Malaysia, karena kerajaan di Malaysia itu memberikan kemudahan dalam bentuk fasilitas kesehatan, guys. Nah, jadi itu dia alasan kenapa saya memilih untuk tinggal di Malaysia juga ya, karena tadi itu di Malaysia itu mereka kerajaan memberikan fasilitas kesehatan dengan kos yang sangat rendah, guys, ataupun kos yang sangat murah. Jadi ketika kita pergi ke hospital kerajaan, bukan swasta, kita hanya perlu membawa kad pengenalan ataupun IC yang perlu kita tunjukkan, kita sudah boleh dilayani dengan cepat, guys. Cepatnya itu bukan yang datang terus dilayan ya, guys. Kita juga perlu mengantri, karena kalau kita pergi ke hospital kerajaan itu pastinya ramai orang ya, dan kita hanya perlu bersabar dalam beberapa waktu saja, tidak dalam berhari-hari gitu, guys. Jadi itu dia yang saya suka ketika saya berada di Malaysia ini, guys. Jadi di Malaysia itu juga tidak pandang kaya, miskin ataupun yang sederhana. Ketika mereka adalah salah satu warga negara Malaysia, mereka bisa saja mendapatkan fasilitas kesehatan dengan harga yang murah, guys. Jadi tidak sama ketika kita berada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu ada yang namanya kartu BPJS ya, guys, juga ya. Jadi itu kartu BPJS itu adalah kartu kesehatan yang digunakan kebanyakan yang diberikan kepada warga yang kurang mampu, guys. Bisa dikategorikan kurang mampu. Jadi hanya mereka saja yang berhak untuk mendapatkan kartu BPJS. Jadi tidak sama kan seperti yang berada di Malaysia. Kalau di Malaysia itu tidak pandang kaya, miskin ataupun sederhana. Selagi mereka adalah warga negara Malaysia, mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang diberikan kerajaan, guys. Tergantung individunya sendiri ya, mau memilih yang layanan yang VIP ataupun yang sesuai kerajaan berikan, guys. Nah, jadi tidak sama seperti kita di Indonesia tadi ya, guys ya. Walaupun kita memiliki kartu BPJS, ketika kita mau pergi ke rumah sakit yang kita tuju, kita masih perlu mengisi dokumen-dokumen ataupun mungkin persyaratan-persyaratan yang mereka minta untuk kita isi dan kita lengkapi ya, guys ya. Jadi sedikit rumit juga menurut saya, walaupun kita menggunakan kartu BPJS. Jadi tidak cepat untuk ditangani gitu. Jadi kita harus memang benar-benar memiliki dokumen-dokumen yang mereka minta dulu, yang perlu kita isi agar kita boleh mendapatkan perawatan di rumah sakit yang kita tuju, guys. Nah, guys, jadi itu tadi alasan kedua kenapa saya memilih untuk tinggal di Malaysia. Dan ini alasan terakhir, alasan ketiga kenapa saya memilih untuk tinggal di Malaysia juga. Dan ini menurut saya juga sangat membuat saya sedikit kayak excited, kayak terheran-heran, ataupun mungkin kayak sedikit bahagia ada peluang untuk saya bisa melihat anak saya tidak sama nasibnya seperti saya mungkin ya kan. Nah, jadi ini dia alasan yang terakhir, yang ketiga, yang menurut saya ini juga amat penting, guys. Yang menurut saya ini adalah kelebihan yang memang benar-benar bermanfaat untuk warganya ya, guys ya. Tepatnya warganya yang mungkin kurang mampu. Nah, jadi apa itu? Kalau kalian penasaran apa itu, kalian harus tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Dan ini dia alasan terakhir saya kenapa saya memilih untuk tinggal di Malaysia juga, guys. Nah, jadi yang kedua ini masih sama, yang ketiga ini masih sama seperti yang kedua ya, guys ya, mengenai kemudahan yang diberikan oleh kerajaan di Malaysia, yaitu fasilitas pendidikannya, guys. Nah, jadi kalau di Malaysia itu sangat bagus, guys. Jadi di Malaysia itu kerajaan memberikan kemudahan dalam bentuk pinjaman, guys. Jadi pinjaman itu berlaku untuk kita yang benar-benar untuk meneruskan ke perguruan tinggi ya, guys ya, ataupun yang mau masuk ke university. Jadi pinjaman ini di Malaysia disebut PT-PTN, guys. Nah, jadi apa itu PT-PTN? PT-PTN itu adalah singkatan dari Perbadanan Tabungan Pendidikan Tinggi Nasional, guys.
Nah, jadi PT-PTN ini adalah salah satu sarana pinjaman yang paling sesuai dengan kadar bunga yang paling rendah, guys. Mesti kalian juga sedikit menarik mendengar hal ini ya, guys ya, ataupun sedikit terpukau ataupun sedikit heran dengan hal ini ya. Ya, karena saya sendiri juga warga negara Indonesia, ketika mendengar hal ini merasa beruntungnya rakyat Malaysia mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh kerajaan di Malaysia. Jadi pinjaman ini memang memiliki kadar bunga ya guys, ataupun berbunga. Tetapi kadar bunganya itu tidak sama seperti kita meminjam duit di bank. Nah, jadi contohnya itu seperti ini guys. Kalau kita meminjam di PT-PTN itu sekitar Rp60.000, jumlah yang harus kita pulangkan itu hanya sekitar Rp71.000 saja, lebih kurang guys. Jadi kira-kira bunga itu hanya 3% saja. Jadi dalam 1 tahun itu kita hanya perlu membayar bunga tidak sampai sekitar Rp1.000 guys. Nah guys, jadi sangat beda jauh ya kalau kita seandainya meminjam melalui bank komersil guys. Nah, jadi kalau kita meminjam di bank komersil itu, kalau kita mengambil uang sekitar Rp60.000, jumlah yang harus kita pulangkan itu adalah sekitar Rp95.000 guys. Jadi bunga yang diperkirakan itu adalah sekitar 8% guys. Jadi sangat berbeda jauh dengan kita meminjam di PT-PTN guys. Nah guys, jadi itu tadi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kerajaan di Malaysia ya guys ya, untuk rakyatnya. Nah, tetapi mungkin kalian sedikit bertanya-tanya ya, karena tadi saya kurang menjelaskan terlalu detail mengenai gimana cara pembayaran mereka ketika mereka melakukan pinjaman di PT-PTN guys. Nah, di sini juga kita diberi kemudahan ya guys ya. Jadi kita membayar pinjaman ini ketika kita benar-benar sudah mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Jadi mereka itu kalau sudah bekerja baru mereka membayar pinjaman mereka, dan itu dalam masa 10 tahun guys. Jadi memang dalam waktu yang lama, tetapi bayarannya tidak mahal, tidak terlalu berat setiap bulannya guys. Jadi itu kenapa mengambil masa dalam masa 10 tahun guys. Nah, jadi itu dia juga ya kemudahannya dalam mengambil pinjaman melalui PT-PTN ini guys. Nah, jadi menurut saya ini adalah hal yang memang perlu diterapkan untuk negara kita juga ya guys ya. Dimana kita ketahui masih ramai kita rakyat Indonesia, untuk anak muda yang mungkin menginginkan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi karena keterbatasan biaya, karena mungkin keadaan orang tua kita yang bisa dikatakan kurang mampu, kita harus mengubur mimpi kita untuk mengejar pendidikan guys. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi mengenai pinjaman PT-PTN tadi ya guys ya. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, gimana untuk orang yang tidak membayarnya? Mungkin ada yang seperti kita ya, seperti kehidupan kita kebanyakannya di dunia nyata guys ya, di kehidupan kita sehari-hari. Bila kita meminjamkan duit ke kawan kita, banyak yang mungkin pura-pura lupa ataupun mengabaikan, yang nggak tahu kalau utang itu adalah salah satu hal yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti mungkin ya. Walaupun mungkin ramai orang kadang-kadang yang udah dipinjamin duit, malah kita yang meminjamkan itu segan untuk memintanya dan memilih untuk ya sudahlah gitu ya kan. Tetapi mereka yang untuk peminjam duit itu, tolonglah mengerti, terkadang orang yang menolong untuk meminjamkan duit itu karena dia niat untuk menolong. Jadi tolong jangan dirusak kepercayaan yang sudah diberi. Nah, jadi seperti itu juga kalau kita tidak membayar dalam pinjaman di PT-PTN ini guys ya. Ya, kalau kita tidak melakukan pembayaran secara baik atau melarikan diri misalnya, pastinya dengan sangat mudah pihak kerajaan akan memberikan cut record buruk guys di dalam Central Credit System mereka guys.
Nah, yang perlu kawan-kawan ketahui juga ketika kita memohon pinjaman PT-PTN, kita tidak suka-suka boleh meminjamnya ya guys ya. Pastinya harus memiliki persyaratan yang ditentukan. Nah, jadi persyaratan yang paling utama itu adalah yang pertama itu adalah memang harus benar-benar warga lokal ya guys ya, ataupun yang memiliki kewarganegaraan Malaysia saja yang boleh apply pinjaman PT-PTN ini dan dibenarkan untuk melakukan pinjaman PT-PTN. Dan ada lagi beberapa lain persyaratan yang harus kita penuhi pastinya. Nah guys, jadi itu tadi 3 alasan kenapa saya memilih untuk tinggal di Malaysia lebih lama ketika saya harus memilih untuk tinggal di Indonesia guys. Karena menurut saya, untuk anak saya mendapatkan kemudahan-kemudahan yang mungkin bisa didapatkan anak saya karena anak saya adalah kewarganegaraannya adalah Malaysia guys. Nah, jadi sampai di sini aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan kalau ada kekurangan di video kali ini, kalian boleh memberikan saran atau komentar di kolom komentar saya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jumpa di next video. Bye bye.